Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ini pertemuan kita yang pertama di kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang materi tajwid, yaitu mad iwad, mad layyin, dan mad arid lis-sukun. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran menggunakan tajwid yang baik dan benar hukumnya adalah fardhu ain. Sementara mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Yang kedua adalah menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga adalah memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid lis-sukun. Yang keempat adalah mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid lis-sukun. Mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat atau tanda baca tanwin fathah atau fathatain jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Namun hal ini tidak berlaku bagi tak marbutah, karena tak marbutah apabila waqaf maka dia tidak berubah menjadi panjang tapi berubah menjadi ha. Adapun contoh mad iwad kita bisa jumpai banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah pada surah Al-Adiyat. Kita perhatikan di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu semua mengandung hukum bacaan mad iwad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Perhatikan yang dilingkari han, asalnya adalah han, tapi karena waqaf maka dia dibaca panjang jadi dhabha, bukan dhabhan. Namun apabila dilanjutkan atau diteruskan maka mad iwad tidak akan terjadi, karena syaratnya sekali lagi mad iwad haruslah waqaf. Perhatikan contoh kedua, fal muriyati qadha. Jadi bukan qadhan. Kalau dilanjutkan, misal dari ayat pertama, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Itu yang terjadi apabila dilanjutkan. Maka sekali lagi mad iwad akan berlaku apabila bacaan itu waqaf atau berhenti. Contoh ketiga adalah subha, bukan subhan. Ya, sekali lagi subha. Kemudian contoh yang keempat, fa'atharna bihi naq'a. Dilanjutkan, fawasatna bihi jam'a. Jadi inilah contoh-contoh mad iwad. Diperhatikan baik-baik ya.
Selanjutnya adalah mad layyin atau yang disebut juga mad lin. Mad secara bahasa artinya panjang dan layyin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layyin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf yang berharokat hidup namun dibaca waqaf, dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Adapun contoh mad layyin atau mad lin dapat kita jumpai pada surah Quraisy. Itu terdapat 4 mad layyin di dalam surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Perhatikan, di sini ada huruf layyin yaitu roi, kemudian ada huruf shin berharokat kasrotain namun dibaca sukun atau dimatikan karena dia waqaf. Kemudian yang kedua, ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Kata as-shaif di sini adalah juga contoh mad layyin. Soi di sini adalah adalah huruf layyin. Kemudian ada fa berharokat kasrah yang disukunkan karena waqaf. Contoh ketiga adalah falya'budu rabb hadzal bait. Perhatikan, bait di sini juga adalah contoh mad layyin. Adanya bai di sini huruf layyin bertemu dengan ta berharokat kasrah yang disukunkan karena waqaf. Contoh selanjutnya adalah min khauf, itu terdapat di dalam ayat yang keempat. Khauf di sini adalah huruf layyin bertemu dengan fa berharokat kasratain namun dibaca sukun karena waqaf. Tetapi sekali lagi sama seperti mad iwad, mad layyin atau mad lin ini juga hanya berlaku apabila bacaan itu dihentikan atau waqaf. Namun apabila dilanjutkan maka tidak berlaku mad layyin ini. Contoh, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ya. Kemudian falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Jadi sekali lagi harus waqaf. Mad arid lisukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid li sukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Maksudnya di sini adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat fathah, fathatain, kasrah, kasratain, atau dhammah, dhammatain, namun dibaca sukun karena waqaf, maka itu adalah mad arid lis sukun. Contoh mad arid lis sukun banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran.
yang utama adalah di dalam surah Al-Fatihah. Perhatikan contoh-contoh mad arid li sukun adalah yang berada di dalam lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama, perhatikan hi di sini adalah mad tabi'i. Bertemu dengan mim berharokat kasroh namun dibaca sukun atau dimatikan karena waqaf. Jadi rahim itu adalah contoh mad arid li sukun. Selanjutnya kita lihat alamin. Mad tabi'inya adalah mi bertemu dengan nun berharokat fathah namun dibaca sukun karena waqaf. Contoh ketiga kembali sama seperti yang pertama. Kemudian contoh keempat yaumiddin. Contoh mad arid li sukun. Mad tabi'inya adalah di, kemudian ni, nun berharokat kasroh bertemu dengan nun berharokat kasroh yang dibaca sukun karena waqaf. Contoh selanjutnya adalah nasta'in. Mad tabi'inya mana? Iya, benar sekali. Itu adalah huruf ain dan ya. Ai yang bertemu dengan, betul sekali, nun berharokat dhammah namun dibaca mati atau sukun karena waqaf. Contoh selanjutnya adalah qim, mustaqim. Itu adalah contoh lainnya. Dan terakhir adalah lin, dodlin. Namun sekali lagi, sama seperti halnya dengan mad iwad dan mad lain atau mad lin, hal ini juga tidak berlaku jika bacaan ini diteruskan atau dilanjutkan. Jadi mad arid li sukun dapat terjadi hanya apabila berhenti atau waqaf. Namun jika bacaan itu dilanjutkan maka tidak akan terjadi mad arid li sukun. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi diperhatikan, apabila tidak berhenti atau tidak waqaf maka tidak terjadi mad arid lis sukun. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih membaca ulang contoh-contoh ketiga mad ini. Demikianlah pembelajaran mat hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.